May I have high attention, please? We are about to begin this international webinar. Before we start, please set your camera on and keep mute your audio during the webinar. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, everyone. It gives us immense pleasure to welcome you into this international webinar. So let me introduce myself first. My name is Nabila Haza, and it is a wonderful and precious chance for me to be your moderator today in this international webinar on Friday, October 1st, 2021, and it's our privilege to have you all with us today. First of all, I would like to welcome the honorable speakers in this event. First, the Honorable Associate Prof. Pusha Reza as our founder and CEO of the Asian Lecturer Community, and then the Honorable Dr. Haji Nurbaida as HMH, the Head of Study Program Legislative Law, Universitas Islam Kadiri, UNISKA, Indonesia, and then the Honorable Dr. Iqbal Hisham, MD, I have from the Faculty of Law, UITM Malaysia, and the Honorable Dr. Rosli Kustiama Iskandar, SHMH, from Unisba Law, Bandung, West Java. And then all the honorable lecturers and all the participants. Thank you for joining us today. Ladies and gentlemen, before we start this event, let us send our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this valuable opportunity. Because of His blessed mercy, we can come together without any obstacle here and with a healthy condition in this special event. Praise and salutation may be upon our beloved Muhammad SAW, the best figure, and his companion. Before we come to the main session, let us start this event by praying first. So this international webinar that we will hold today will run smoothly without any obstacle at all. So pray according to the individual beliefs. May we begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Amen. Thank you very much. So on behalf of the committee, we would like to welcome all of you to this international lecture series, study base of academic and best practice in our theme today, emergency constitutional law in a new normal condition, held by Asian Lecturer Committee, Mandela International Education. So we are now ready to begin this international lecture series. First of all, I would like to introduce you the agenda. So we will start by the opening session, which is right now. And then after that, we will be hearing an opening remark delivered by our founder and CEO of the Asian Lecturer Community, Associate Prof. Pusha Reza. Assalamualaikum, sir. I hope you are good today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, and then the agenda will be continued. There will be an introduction video where we could watch together about the Asian Lecture Committee that we prepared. And then we will continue the agenda with the session 1 discussion. In this session 1, we will have Dr. Haji Nurbaida, SHMH, from Register of Law, Universitas Islam Kadiri, as our speaker. And then in the second season, we will have Dr. Iqbal Hisham, MD, Faculty of Law, UITM Malaysia. And then we will continue to the session 3. And in this session, we will hear from our third speaker, which is Dr. Rosli Kustiama Iskandar, SHMH, as the Lecturer of Law, Unisba Bandung, West Java, Indonesia. And then after that, all the questions and answer session will be held until the very last our session in this international webinar.
There will also be a closing remark from our speaker, and then closing remark from Prof. Teguh Reza. So, ladies and gentlemen, right now without waiting too much time, we are pleased to invite Associate Prof. Teguh Reza as our founder and the CEO of the HLH community to deliver his opening speech. Associate Prof. Teguh Reza. Yes, I am ready. Okay, very well, sir. Loving your energy. So, sir, without further ado, the screen is yours. Okay, thank you very much, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam satu Asia Tenggara. Salam ASEAN. ASEAN Lecturer Community, right? Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan welcoming speech dalam 3 poin sahaja dalam masa 3 minit. The first, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada the famous speakers today, the three youngest speakers from UiTM Faculty of Law, Dr. Iqmal, thank you for you coming in Zoom. Kemudian dari Selangor kita pergi ke Bandung, alright? Berjumpa dengan Dr. Rusli, Universiti Islam Bandung. Kemudian kita pun pergi, kalau Bandung itu West Java, kita pun pergi ke East Java, ya, ke Jawa Timur, yaitu Dr. Nurbaida dari Universiti Islam Kadiri. Saya sekarang duduk dalam Bekasi City nearby Jakarta, jadi connecting city. Tapi kalau dalam Provins dia masuk West Java juga. Lagi satu Kang Indah host kita, dia duduk dekat Tangerang City. Itu Provinsi Banten. Dulu dia West Java juga, tapi sudah dibuat new provinsi. Oleh karena itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Thank you very much for you all the famous speakers today. Okay. Today is Indonesia diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oktober, Tuan Ikhwan ya, Iqmal ya. Jadi 1 Oktober selalunya diperingati Hari Kesaktian Pancasila di Indonesia. Jadi apa sebab disebut kesaktian? Nanti boleh kita dengar dua-dua speaker, tapi yang saya tahu sikit adalah banyak kali konstitusi falsafah negara Indonesia itu kena ditukar oleh ideologi lain sebelumnya, termasuk komunis. Oleh karena itu 30 September dulu terjadi suatu upaya coup ya, kudeta yang tak berhasil yang ingin menggantikan konstitusi 30 September. Oleh karena itu 1 Oktober hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena itu kita bercakap perkara hukum hari ini karena berkaitan dengan konstitusi kita. Yang kedua, it is the ASEAN Lecturer Event adalah episod ke-60. Berapa ni? 66 ke 67. 67. Jadi selama COVID setahun lebih ini di launching oleh ASEAN Lecturer Community. If you want to look the ASEAN Lecturer Community, you can go www.aseanlecturer.com yang nanti kita akan lihat bagaimana videonya. Bersama kita, saya mengucapkan selamat datang juga Cik Nola Febriani daripada Singapura. Ini Young Leaders dari Singapura. Kami sedang merancang untuk membuat ASEAN Young Leaders to the Futures. Kita harapkan dari Singapura akan muncul generasi muda yang sekarang Ibu Presiden. Kalau Indonesia bilang, Cik Nola dibilang Ibu Presiden. Karena Presiden Singapura kan ibu-ibu, maksudnya Puan Aisyah lah maksudnya kan. Jadi welcome ya. Saya sudah melihat ada Cik Nola dari Singapura. Boleh say hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for this time being is
rasa teruja sangatlah kan untuk dapat boleh bergabung di mana Prof Syahrul Reza push me to come on join us, come on join us. So, betul-betul sangat-sangat berterima kasih dan salam kenal kepada panelis yang hebat-hebat dan juga moderator yang ada. Terima kasih sangat-sangat Prof Syahrul Reza. Baik, terima kasih. Saya pun sudah dipush oleh Pak Rasman. Gila ni. Okay, good. Thank you. The last kali, yang terakhir sekali, saya nak baca pantun lah. Selalu Pak ada pantun ni di penutup welcoming speech. Pantun kali ini apa yang dia kata adalah menanam kelapa di Pulau Bukum. Nanti Encik Ikhwan bagi tahu apa Pulau Bukum kat mana ni. Tinggi sedepa sudah berbuah. Jangan bermain dengan hukum supaya tidak dilaknat Allah. Itu dia pantun pembuka pada pagi hari ini. Thank you once more for all the participants. Will be to coming in the ASEAN Lecturers Community event. I will look the video after that. Nabila will be to arrange with the host Kang Indah Gumilang. Thank you, Nabila. Program University Islam Khadijah Yuniska as our first speaker today. We will talk about our theme today in emergency constitutional law in a new normal condition. For Dr. Haji Nurbaida, are you with us now? Yeah, Pak Nurbaida is ready. And then because today is many participants and the speaker is serumpun, we can to use the Malay or Indonesia language, right? Silakan Pak Nurbaida. Thank you Pak Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih ya. Thank you Pak Reza. Sama-sama. Juga ya saya hormati Pak Dr. Iqmal ya. Demikian juga Pak Dr. Rusli. Dan terima kasih Pak Nurbaida. Ya, terus Mbak Nabila dalam hal ini sebagai moderator. Dan semua yang hadir di sini, maka ini saya itu langsung Pak Reza ini ya. Iya Pak, itu Pak Indah akan membantu share screen. Please Kang Indah, you can. Terima kasih ya. Jadi nanti I will to background what the meaning is Constituent Court Guidance of Indonesia Constitution. Prepare for interception. Mahkamah Guidance Constitution di situ ada background ya. Background artinya di situ ada beberapa latar belakang di dalam itu. Sebelum itu bahwa Indonesia adalah negara hukum di dalam konstitusi, di situ dijelaskan bahwa Indonesia ya itu berdasarkan hukum, akan tetapi sebelum itu akan kita sampaikan Indonesia have 5 principle. Indonesia have 5 principle. Kalau kita kenal dengan Pancasila itu adalah sumber dasar hukum nasional, ya, background dari hukum dasar nasional. Maka di situ katakan bahwa segala sesuatu harus selalu didasarkan pada 5 principle. Nah, 5 principle akhirnya diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu penting karena apa? Agar supaya produk-produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, mengapa di sini ada perlunya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi? Bahwa agar supaya apa? Produk-produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga tidak bertentangan dengan sumber dasar hukum nasional. Itu latar belakang bahwa maka sekarang ada sejak reformasi kita ada yang disebut dengan 2 kekuasaan, ya, 2 kekuasaan kehakiman atau di situ kata ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi fungsinya antara lain di sana ada beberapa hal terkait dengan agar menjaga bahwa undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar selalu berpedoman pada Undang-Undang Dasar.
Ini penting. Yang kedua di situ ada kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga punya kewenangan judicial review, tapi di bawah undang-undang PP dan lain di bawah dan lain sebagainya. Itu juga punya kewenangan judicial review. Artinya apa di sini? Bahwa untuk keseimbangan dua sisi, ya, sisi politik dan sisi hukum. DPR sebagai legislator pembuat undang-undang. Sebagai pembuat undang-undang, maka selalu karena Indonesia negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar selalu dibatasi oleh DPR bebas membuat peraturan apapun. Namun demikian, kalau bahwa prinsip-prinsip undang-undang itu bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga, dapat diuji materi di Mahkamah Agung. Ini penting. Maka inilah bahwa Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keseimbangan politik dan sisi hukum, sehingga tidak boleh semuanya sendiri. DPR di dalam membuat undang-undang, kalau bertentangan dengan undang-undang dasar, maka akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah maksud daripada bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of konstitusi. Selanjutnya di situ katakan ada beberapa hal, sehingga ada beberapa hal yang harus dilihat di situ. Misalnya di dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, untuk apa sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu? Untuk menjaga bahwa Indonesia ada the rule of law atau berdasarkan hukum. Ini penting sebagaimana di dalam konstitusi Patuan ayat 3 mengatakan seperti itu. Hanya saja perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak sekedar bahwa berdasarkan hukum tertulis. Tapi karena apa? Di Indonesia itu mengenal dua hukum. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan di dalam lembaga di DPR, di undangan di dalam lembaga negara. Dan hukum tidak tertulis, hukum yang menyangkut norma kesusilaan dan norma keagamaan dan norma-norma yang lain, meskipun tidak tertulis tetap ditaati oleh warganya. Inilah bahwa kita tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Artinya Indonesia negara hukum berarti ada hukum tertulis. Kembali ke awal, Indonesia itu mengikuti sebenarnya berdasarkan sejarah menggunakan sistem Eropa kontinental yang menggunakan sistem script law, bukan common law, tapi dalam perkembangannya civil law bergerak ke common law. Ini sebagaimana di Malaysia dia menggunakan common law. Indonesia ke arah civil law, istilahnya itu Eropa kontinental, menuju ke arah common law. Dibuktikan dengan apa? Hak-hak asasi manusia dicantumkan di dalam konstitusi. Maka konstitusi harus menjamin itu. Maka dalam perkembangannya Indonesia ada 4 kali perubahan konstitusi. Sehingga di situ dicantumkanlah bahwa hak-hak konstitusi, hak asasi manusia dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya hanya terbatas. Kemudian setelah ada perubahan-perubahan itu mengajukan common law, konstitusi hak asasi manusia dicantumkan konstitusi, maka di pasal 2728 Undang-Undang Dasar dicantumkan. Lanjut, itulah peran daripada itu. Sehingga katakan kekuasaan kehakiman sudah saya sampaikan tadi, Indonesia itu ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja beda kewenangannya. Kalau Mahkamah Agung itu puncak seluruh peradilan di Indonesia, baik peradilan umum, peradilan agama, militer, tak usaha negara, berpuncak pada Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuasaan merupakan kekuasaan kehakiman, tapi berbeda kewenangannya. Hanya persamaannya sedikit, yaitu bahwa Mahkamah Agung mempunyai hak uji material, tapi di bawah undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan salah satunya, karena hanya salah satu yang nanti ada 4+1 kewajiban. Itu uji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga apapun yang dilakukan DPR, selalu dibatasi oleh undang-undang. Boleh DPR membuat peraturan apapun, tapi kalau itu melanggar hak-hak konstitusional warganya, maka akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga DPR boleh saja membuat undang-undang dan sebagai legislator, tapi tetap selalu dibatasi oleh undang-undang. Lanjut. Nah, ini ada beberapa fungsi ya di situ, bahwa sebenarnya apa Mahkamah Konstitusi itu fungsinya. Pertama adalah sebagai pengawal konstitusi. Saya sampaikan tadi, guardian of konstitusi, penafsir konstitusi. Jadi
mahkamah nanti kalau ada perbedaan penafsiran, maka demikian juga yang terakhir di situ pelindung hak asasi, pelindung hak asasi manusia, dan juga pelindung demokrasi. Mengapa katakan pelindung demokrasi? Bahwa DPR itu kan kekuasaan luar biasa, membuat undang-undang. Tapi tanpa ada istilahnya itu lembaga yang mempunyai, mengawasi atau dapat menganulir manakala produknya bertentangan undang-undang dasar, maka akan banyak terjadi abuse of power, jadi penyalahgunaan kewenangan. Maka Indonesia tidak bisa seperti itu saat ini. Itu bisa terjadi pada saat Orde Baru, tapi sekarang tidak bisa lagi karena adanya Mahkamah Konstitusi. Sehebat apapun DPR, misalnya mayoritas membuat undang-undang tidak boleh semaunya sendiri. Semuanya harus sesuai dengan di bawah Undang-Undang Dasar, harus mengacu pada Undang-Undang Dasar, tentunya juga harus berdasarkan 5 prinsip tadi yang disebut dengan Pancasila. Itulah bahwa konstitusi dijamin di Indonesia, warga negara dijamin hak-haknya oleh konstitusi. Itulah Indonesia setelah reformasi 21 ya, Mei 98. Lanjut. Kemudian itulah kewenangan-kewenangan. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apa masalahnya di sini? Bahwa menguji undang-undang dasar, manakala DPR yang mempunyai powerful kekuasaan legislator, pembuat undang-undang, ya itu tidak dibatasi, maka akan berbahaya. Maka konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu setiap kelompok masyarakat, individu yang hak-haknya ya dilanggar oleh undang-undang dapat mengajukan uji materi undang-undang itu terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka di sana ada beberapa tahapan. Misalnya bagaimana pertama ada pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait. Jadi mekanisme seperti itu tapi diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi di sana tanpa biaya. Jadi kalau di uji materi undang-undang dasar, apapun di situ tidak ada seperti itu. Naik lagi setelah itu adalah sebelum dikatakan bahwa ada lagi yaitu mengadili terkait dengan sengketa, ya sengketa, ya ada beberapa lagi misalnya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi kalau ada lembaga negara yang satu dengan yang lain berselisih, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus itu. Tapi sekarang sampai saat ini belum pernah digunakan ini. Karena apa? Sengketa antar lembaga negara biasanya diselesaikan oleh presiden. Nah ini, walaupun demikian sebenarnya ada kewenangan-kewenangan itu. Selanjutnya, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memutus pembubaran parpol. Jadi di Indonesia itu boleh dibubarkan. Jadi artinya di sini ada bahwa ini ada dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi katakan partai di Indonesia tidak boleh bertentangan ya dasar-dasarnya bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu terjadi dapat dibubarkan bukan oleh pemerintah tapi oleh Mahkamah Konstitusi. Di sana nanti ada hakimnya 9, panelnya itu 3, plenonya 7 sampai 9. Sehingga apapun partai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dapat dibubarkan. Tapi sampai sekarang ini belum pernah terjadi. Jadi nanti. Kemudian adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, itu sudah kita lihat bahwa memutus hasil itu misalnya pileg, pilpres ya, pilkada. Sengketa-sengketa itu diputus Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada perbedaan-perbedaan, ketentuan-ketentuan yang undang-undang bahwa terkait dengan pemilu pilkada maka dikatakan sepanjang belum ada pengadilan khusus, maka tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya apa? Tentang DPR, ya berselisih dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan pilkada. Itu masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa di sana mekanisme di situ nanti kita jelaskan ada pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dan juga di sana mekanisme teknisnya akan kita jelaskan. Sedangkan terakhir yaitu kewajibannya apa? Yaitu memutus pendapat DPR bahwa presiden melanggar undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi lagi seperti zamannya Gus Dur. Zaman Gus Dur itu karena mayoritas menghendaki dilengsarkan. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Sehingga Pak Jokowi sangat kuat itu. Sebab nanti ada
mekanisme uji di Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut pendapat DPR itu melanggar hukum, ternyata Mahkamah tidak, ya tidak bisa. Tidak seperti itu lagi, mayoritas seperti zaman Gus Dur itu langsung dilengsarkan karena belum muncul Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, sehingga itu istilah ada namanya mayoritas akan menentukan segalanya. Kalau di sini tidak lagi, bahwa di sini nanti akan pendapat Mahkamah Konstitusi yang sangat mengikat. DPR boleh berpendapat apa saja, tapi Mahkamah Konstitusi nanti akan bisa mengatakan apakah presiden wakil presiden melanggar hukum atau tidak. Itu yang penting. Selanjutnya di situ ada beberapa hakimnya seperti apa sebenarnya. Di Mahkamah Konstitusi itu bahwa hakimnya berasal dari 3 lembaga, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Nah, jumlah itulah 9 itu biasanya disebut dengan pleno. Nah, pleno di situ 9 orang. Jadi kalau dalam memutus suatu sengketa di Mahkamah Konstitusi minimal 7 orang. Nah, jadi kalau 7 boleh memutus, tapi kalau sudah tinggal 6 karena ditangkap KPK misalnya, ya tidak bisa memutus. Nah, misalnya ketua ditangkap masih bisa, karena apa masih lebih dari 7. Itulah yang disebut dengan hakim pleno. Nah, maka di situ selanjutnya di next, jadi di selanjutnya katakan, nah itu. Jadi katakan bahwa dan dari sebutnya. Nah, bagaimana bahwa 7 hakim itu memutus? Nanti ada yang disebut dengan hakim bebas ya dalam memutus, tapi hakim bebas berpendapat ulang. Inilah suatu wahana kebebasan pendapat hakim di Indonesia. Karena apa? Hakim itu boleh berbeda pendapat dengan hakim yang lain, yang disebut dengan dissenting opinion. Artinya apa? Putusannya berbeda dengan berbeda, tapi boleh juga congruent opinion. Pertimbangan berbeda tapi putusannya sama. Nah, bagaimana kalau draw? Nah, misalnya hakimnya tinggal 8, yang 1 ditangkap KPK misalnya, hakimnya draw, yang 1 mengabulkan, yang 4 tidak. Maka itulah fungsi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ketua Mahkamah Konstitusi di mana dia berada itu putusan terjadi. Itulah. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi bermanfaat pada sidang pada saat draw. Kalau tidak draw ya sama kedudukannya dengan anggota yang lain. Inilah penting. Selanjutnya di dalam asas apa yang digunakan di dalam Mahkamah Konstitusi ini adalah peradilan penegak yang baru, ius coria novit ya. Artinya hakim itu dianggap tahu hukum. Tidak boleh ada perkara dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada dasar hukum, ditolak, tidak boleh seperti itu. Karena ius coria novit. Persidangan terbuka untuk umum, open. Jadi di situ katakan, namun demikian pasti selalu pada saat masuk persidangan itu dibacakan peraturan-peraturan itu, Mas. Kebetulan saya sendiri anggota Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi. Jadi sana didiklat selama 1 minggu dan juga pernah mewakili wali kota Kediri di Mahkamah Konstitusi pada saat Pilkada 2013. Nah, itulah. Maka di sini sedikit banyak persidangan terbuka untuk umum. Namun demikian ada tatibnya. Tatibnya bagaimana? Salah satunya karena di ruangan persidangan itu sangat nyaman, Bapak. Orang ngantuk ya suruh keluar gitu. Jadi kalau ke Mahkamah Konstitusi nanti ya benar. Saya sering masuk 2-3 kali sudah. Ya, betul itu. Ya, seperti itu. Independen dan imparsial. Karena apa? Walaupun hakim itu berasal dari 3 lembaga, begitu jadi hakim tidak harus independen dan tidak boleh berpihak. Itulah. Tidak boleh kalau misalnya DPR di undang-undangnya diuji di Mahkamah Konstitusi, 3 orang yang diajukan DPR membela mati-matian, DPR tidak boleh. Itu melanggar independen dan imparsial. Terus peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di sana gratis, Bapak, tanpa dipungut biaya. Dan waktunya sangat-sangat terbatas. Nah, pengalaman di Pilkada tahun 2013 itu hanya 3 minggu atau 14 hari kerja. Tapi Pilkada kemarin itu menjadi 45 hari. Jadi berapa minggu itu? 3 minggu. Itu tergantung volume perkara. Nah, disitulah selain cepat, sederhana, biaya ringan, tapi tanpa biaya memang. Di sana tanpa biaya. Ya, biaya mahal itu ahlinya, Bapak. Jadi ahlinya yang bayar. Termasuk lawyernya lah. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu tanpa bayar. Hak untuk selanjutnya yang kelima, hak untuk dengar seimbang, audi et alteram partem. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu ada 3 pihak. Pertama pemohon,
biasanya kalau sengketa pilkada pemohon itu yang kalah, termohon itu KPU, pihak terkait itu pihak yang menang. Nah itulah, maka di situ beda-beda fungsinya, permohonan diajukan, kemudian ditanggapi bagaimana apakah ada perubahan atau tidak. Itu ada saat pemeriksaan pendahuluan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak termohon untuk memberikan jawaban. Setelah itu kemudian maka pihak terkait itu biasanya itu yang menang Bapak, untuk membuat keterangan terkait, bukan jawaban, bukan intervensi, keterangan pihak terkait. Inilah beda Mahkamah Konstitusi dengan peradilan-peradilan lain. Dan di sana tidak ada mengenal replik duplik Bapak. Begitu ada jawaban keterangan, ada jawaban termohon, keterangan terkait, baru langsung pembuktian. Jadi tidak ada lagi replik duplik dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah pembuktian termohon pihak terkait masuk pada konklusi atau kesimpulan. Inilah yang penting di dalam Mahkamah Konstitusi dengan peradilan-peradilan yang sah. Selanjutnya bahwa hakim aktif ya, dalam persidangan, tapi dari hakim aktif dalam persidangan, tapi bersifat pasif, tidak boleh hakim cari perkara, Bapak. Nah, hanya mengadili apa yang diajukan saja. Terus kemudian ada namanya asas praduga keabsahan, presumption iustae causa. Apa penetapan KPU kalau sengketa pilkada, pilpres dan pileg dianggap sah sebelum dinyatakan bahwa oleh mahkamah bahwa keputusan itu tidak berkekuatan hukum tetap. Ini penting namanya kalau dalam pidana praduga tak bersalah, presumption of innocent. Tapi di dalam Mahkamah Konstitusi presumption iustae causa. Jadi seperti itu. Selanjutnya bagaimana sebenarnya sederhananya Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa aspek dalam hukum acara, misalnya permohonan. Permohonan di situ ada posita, ada petitum biasa. Hanya saja di dalam permohonan itu bisa bisa mengatakan lewat kuasa hukum, bisa maju sendiri. Jadi kalau di sana ada perbedaan, Bapak. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu pendamping atau kuasa hukum wajib pakai toga. Kalau nggak pakai toga suruh ke belakang, Bapak. Jadi baik pemohon, termohon terkait harus pakai toga semuanya, termasuk hakimnya. Kalau tidak harus mundur dari persidangan. Nah ini pengalaman menarik, ada seorang jaksa lupa tidak bawa toga. Dimungkinkan pemikirannya seperti acara perdata. Ya nggak boleh ke depan Bapak. Jadi itulah pengalaman seperti itu. Pendaftar kemudian setelah permohonan ada posita duduk perkara bagaimana mengenai sengketa apa, undang-undang, pembatalan pembubaran parpol atau sengketa pilkada, itu ada pendaftaran di lantai 2 kalau tidak salah data. Permohonan di checklist Bapak. Jadi setelah permohonan itu syarat-syaratnya apa sudah checklist, terutama harus dilampiri saat itu. Rangkapnya sudah ditentukan. Tiap pilkada beda-beda Bapak. Pada saat 2013 harus dilampirkan rangkap 12. Tapi ada saat pilkada kemarin cukup rangkap 5. Itulah maka ada namanya peraturan Mahkamah Konstitusi setiap ada event-event tertentu. Dan itu kewenangan itu. Selanjutnya di situ bagaimana pendaftarannya bisa offline, bisa online. Jadi seperti mengapa online? Nah, bagaimana? Karena apa? Rumusnya 3 hari setelah penetapan harus masuk ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana misalnya perkara di Papua 3 hari setelah penetapan harus ke Jakarta, padahal penerbangan kan membutuhkan waktu. Maka ada kewenangan untuk permohonan online lewat zona-zona perguruan tinggi di Indonesia. Kemarin ada 46 zona misalnya seperti itu. Selanjutnya ada penggabungan perkara, misalnya uji undang-undang. Omnibus Law kemarin ya, Cipta Kerja kemarin ada 5 pihak yang mengajukan tapi perkara sama itu digabung sebagai pemohon berdiri sebelah kanan hakim, depan kanan itu sebagai pemohon. Nah kemudian terkait termohon kiri DPR misalnya terkait siapa yang terkait dengan itu sama, jadi bisa digabungkan. Misalnya undang-undang tenaga kerja diuji 5 LSM ya boleh mengajukan nanti digabung seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali. Kemudian beban pembuktiannya bagaimana di situ? Nah itu ada beberapa beban pembuktian pada prinsipnya adalah pada pemohon. Namun demikian hakim tidak melarang untuk bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan pembuktian.
Karena seperti itu sudah dalam hukum internasional saya kira sudah biasa yang universal baik civil law maupun common law. Jadi seperti itulah barang siapa mendalilkan harus membuktikan, yang menyangka pun bisa membuktikan. Ini penting di dalam hal itu. Selanjutnya di situ ada sebelum pembuktian apa saja jenis alat bukti ya. Alat bukti di situ ada misalnya ada surat ya, ada saksi, ada ahli. Nah, ahli disitulah bahwa yang sangat dominan di Mahkamah Konstitusi karena itu pendapat ahli itu jadikan dasar hakim dalam memutus suatu perkara. Selanjutnya di situ ada beberapa hal yang itu namanya tahapan-tahapan di sana. Ini penting sekali. Pengajuan permohonan seperti tadi bagaimana harus langkah berapa itu diatur di dalam PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan kelengkapan ya sudah. Pemeriksaan kelengkapan biasanya di checklist kurang atau tidak kurang diberitahu. Perbaikan permohonan ya. Sebelum selesai diperbaiki maka tidak akan diregistrasi. Ya disebut dengan buku registrasi di perkara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dikatakan di sana bahwa permohonan itu disampaikan kepada penyampaian salinan permohonan sebelum itu disampaikan pada pihak termohon ya oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian di dalam penyampaian itu bisa langsung bisa pakai IT ya istilahnya teknologi informasi. Pemeriksaan pendahuluan ini yang penting. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu adalah bagaimana apakah perkara ini layak atau tidak menurut undang-undang. Maka di situ hakim memberikan perintah misalnya pertanyaan apakah ada perubahan permohonan atau tidak. Nah itu demikian juga di dalam kalau tidak ada maka kemudian kalau ada harus diperbaiki diberi kesempatan waktu. Kalau sudah diberi kesempatan maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan persidangan. Nah pemeriksaan persidangan itu apa? Di situ pemohon itu tidak membaca seluruhnya. Pemohon harap menjelaskan inti-intinya saja. Misalnya 3 menit ya. Itu menggunakan asas audi et alteram partem, memberikan kesempatan yang sama. Demikian juga setelah fake daripada permohonan setelah diperbaiki, diberi kesempatan jawaban pihak termohon maupun keterangan pihak terkait. Nah inilah seperti itu penting di dalam Mahkamah Konstitusi. Setelah itu baru kemudian bahwa setelah adanya penyerahan permohonan, jawaban dan keterangan terkait baru kemudian masuk pada tahap pembuktian. Nah, pembuktian seperti tadi dalilnya bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, menyangkal juga harus membuktikan. Maka pemohonlah yang harus membuktikan terlebih dulu dengan saksi dengan misalnya bukti suratnya dulu, baru saksi maupun keterangan ahli. Keterangan ahli biasanya berurutan juga. Keterangan ahli bagi pemohon dan termohon, baru kemudian di situ adalah yang disebut dengan konklusi. Konklusi itu kesimpulan masing-masing pihak, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait. Nah, kemudian setelah itu ditunda lagi untuk namanya RPH. Rapat permusyawaratan hakim. Nah inilah pentingnya rapat permusyawaratan hakim untuk memutus ya perkara yang diajukan itu boleh musyawarah mufakat, boleh voting, dan juga boleh dissenting opinion, beda pendapat dan congruent opinion. Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi sangat-sangat bebas menentukan. Tapi demikian kalau misalnya ada dissenting opinion, maka harus tidak boleh mengatakan saya menolak, tidak boleh begitu. Harus menjelaskan, ditulis apa yang mengakibatkan bisa dissenting opinion. Demikian juga congruent opinion. Saya nggak cocok itu dengan pertimbangannya, tapi putusannya sama. Nah itu tidak boleh hanya mengatakan tidak cocok, dasarnya apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu diambillah keputusan. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat karena hakimnya 9, maka disitulah bisa voting. Voting suara banyak yang digunakan. Loh, bagaimana kalau tadi 9 ditangkap 1 nggak bisa mengadili 8, draw 4-4, maka di mana ketua majelis, ketua Mahkamah Konstitusi sangat menentukan. Baru kemudian adalah
pengucapan putusan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, perlu saya sampaikan di sini terbuka untuk umum, di sini putusannya final and binding. Final and binding artinya adalah sudah tidak ada upaya hukum lagi untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian 2 jam kemudian putusan diserahkan. Memang Mahkamah Konstitusi seperti itu, Pak Reza. Jadi sangat cepat sekali dan pelayanannya Pak Bagaimana. Itulah jadi kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Itulah saya kira agar nanti bisa digunakan untuk diskusi. Kebetulan saya salah satu anggota APHMK, Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi, dan juga pernah berkenan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendampingi Wali Kota Kediri pada itu juga di Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, dan ini ada timnya Pak Mahfud MD. Former Ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, Nabila. Thank you very much, Dr. Haji Nurbaida SH. Thank you. Yeah, sir, for sharing us your precious insight and as well as great material today with us in this international share lecture series. Nabila, seperti usually every event we have to show. Banyak. Mungkin Nabila akan arahkan berapa minit you bagi talk. Nabila moderator, please you aturkan. Alright, for Dr. Iqmal Hisham MDCH as our second speaker today in our session 2 discussions, I would like to inform all the speakers that you will have 25 minutes to present your materials today, and for all participants, if you have any questions for our speakers, you can head to the chat box or message me personally for all the questions, and we will read it at the very last of our session today. Okay. Participant, you can share your question to my email or Nabila email on WhatsApp direct too. Okay, thank you, Pak Iqmal. You can start just now. Sila. Okay, terima kasih banyak-banyak Pak Reza. Thank you Nabila for your good introduction. Okay, for this presentation, saya akan bicara dalam 2 bahasa lah. Bagus. Bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Right, Okay, mau perkenalkan diri dulu. Okay, saya Dr. Iqmal Hisham. Dr. Iqmal Hisham Muhammad Tan, saya daripada Fakulti Undang-Undang di Indonesia kita panggilnya Ilmu Hukum ya. Di Universiti Teknologi Mara. Saya asal dari Negeri Sembilan. Kalau tahu Negeri Sembilan kan negeri yang mengamalkan adat patih. Jadi kita ada rumpun tradisi yang sama dengan di Sumatera Barat, terutamanya di Pagaruyung. Jadi saya sangat berminatlah dengan undang-undang public law, undang-undang perlembagaan. Di Malaysia kita panggil perlembagaan, constitutional law, and juga undang-undang awam, undang-undang adat. Jadi pada hari ini saya ingin meneruskan presentation saya. Topik saya hari ini sebabkan kita bicara tentang emergency. Jadi saya letakkan topik berkaitan dengan emergency and constitutional law, the Malaysian experience. Jadi slide saya sediakan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau apa-apa saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi sama-sama kita berkongsi pandangan tentang apa yang berlaku di Malaysia, terutamanya dalam aspek perlembagaan, persekutuan. Di Indonesia saya bisa dipanggil ilmu ketatanegaraan ke? Hukum ketatanegaraan, betul? Yes, betul. Okey, betul ya. Okey, baik, saya share di sini emergency and constitutional law in Malaysia, the Malaysian experience. Jadi sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan tentang di Malaysia kita mengamalkan Perlembagaan Persekutuan selaku undang-undang tertinggi negara, dan saya akan bicara juga tentang what are the provision which relate to the emergency situation, and of course there are 2 issues that are being discussed recently in Malaysia. Kita bicara tentang movement of restriction. Sekarang ni keadaan di Malaysia ni, untuk makluman semua,
kita tidak bebas untuk bergerak dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Saya duduk di negeri Selangor, saya tak boleh nak bergerak balik ke negeri saya, Negeri Sembilan. Sebabkan ada pergerakan, ada apa? The restriction of the movement. Saya nak balik Pahang, nak pergi mana-mana pun tak boleh. And juga yang kedua adalah isu dari segi isu vaksin. Okay, vaccination, sebab di Malaysia sekarang ada perbincangan yang agak hangat di antara vaksin dan juga hak asasi HAM. Jadi sejauh mana isu ini dibaca dari segi kerangka perlembagaan persekutuan. Jadi sebelum itu saya perkenalkan di Malaysia tadi Pak Nurbaida telah berbicara tentang Mahkamah Konstituensi, Mahkamah Perlembagaan. Jadi saya akan bicara tentang di Malaysia. Di Malaysia kita mempunyai perlembagaan persekutuan, kita kenali sebagai Federal Constitution, dan ada juga istilah yang dipanggil sebagai Merdeka Constitution. Di mana perlembagaan Malaysia ini didraft oleh Suruhanjaya REIT. Di mana Suruhanjaya REIT ni ada hakim-hakim daripada Australia, daripada UK, daripada India, Pakistan dan Australia. Jadi ada beberapa ahlinya daripada negara-negara Commonwealth. Jadi sudah tentulah perlembagaan Malaysia ini mengamalkan semangat Westminster. Kita mengamalkan sistem common law, berbeda saya kira dengan Indonesia. Dan di Malaysia kita tidak ada mahkamah khas perlembagaan, mahkamah konstituensi, di mana apa-apa sahaja isu berkaitan dengan perlembagaan, mahkamah tertinggi yang akan menentukan dan dinamakan mahkamah persekutuan ataupun istilahnya dipanggil federal court. So di Malaysia ni kita ada mahkamah paling bawah, mahkamah magistrate, okay. Seterusnya mahkamah session, okay, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi kita ada mahkamah rayuan, dan akhir sekali baru mahkamah persekutuan. Jadi kita ada 5 layer sebenarnya dari segi sistem keadilan di Malaysia. Dan sudah tentu di Malaysia the highest law in Malaysia, undang-undang tertinggi negara adalah perlembagaan persekutuan. Di bawah artikel, kalau kita Malaysia kita panggil artikel 4 ataupun perkara 4 dalam kurungan 1. 4 perkara 4 pasal 1 mengatakan undang-undang tertinggi negara adalah perlembagaan persekutuan. Jadi itu adalah secara asas bila kita bicara tentang perlembagaan persekutuan. Jadi saya ingin membawa pandangan saudara-saudara semua kepada isu berkaitan dengan perlembagaan dan juga emergency. Kalau di Malaysia kita panggilnya darurat. Okay, istilahnya darurat. Jadi dalam perlembagaan apabila kita bicara tentang emergency, secara umumnya apa yang kita boleh definisikan emergency ialah sebagai override the normal operation of the constitutional system, exceptional to the constitutional government. Maksudnya di sini apabila kita bicara tentang emergency, sudah tentu kita sebagai orang dalam ilmu undang-undang, ilmu hukum, kita tahu there is always a general rule but there is an exception. Jadi apabila bicara tentang darurat dalam keadaan-keadaan di mana ada ancaman terhadap security, ekonomi, public order, jadi kerajaan boleh mengisytiharkan darurat, di mana peruntukan darurat ini adalah di bawah perkara 150, perlembagaan persekutuan. Jadi itu adalah antara provision dalam Federal Constitution mengatakan darurat boleh diisytiharkan tetapi berdasarkan kepada perkara 1501, dan darurat ini tidak semestinya sesuatu yang perang dah berlaku terus darurat, tak. Even dalam satu kes yang agak popular di Malaysia, Stephen Kalong Lincoln mengatakan darurat juga boleh termasuk juga keadaan kebuluran, banjir dan juga pandemik, terutamanya ketika kita berada dalam situasi COVID-19 ini. Jadi selepas ini saya akan ceritakan berapa kali Malaysia mengalami situasi darurat itu sendiri. Okay. Sebelum saya teruskan kepada isu cabaran di Malaysia, jadi saya nak bawa perhatian semua kepada apa yang kita boleh kaitkan antara constitution dan emergency. Siapa yang boleh declare emergency ni? Okay. Kalau kita katakan siapa yang boleh declare emergency, itu adalah bidang kuasa kepala utama negara, iaitu yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 1501 perlembagaan persekutuan, dengan syarat mendapat nasihat daripada Perdana Menteri.
menerusi perkara 41. Jadi peranan agung dan Perdana Menteri, tapi kuasanya adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Dan ada sejarahnya kalau Pak Syarul nak tahu. Pada tahun 1981 ada percubaan untuk memindah perlembagaan di mana kuasa untuk mengisytiharkan darurat ini diletakkan di bawah Perdana Menteri. Tetapi akhirnya pindaan itu tidak menjadi kenyataan kerana ada bantahan daripada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni adalah majlis yang kita ada 9 orang Raja-Raja Melayu di mana mereka adalah dan di mana setiap 9 orang ni akan digilir untuk menjadi ketua negara lah. Kita menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan sekarang ni giliran diberikan kepada Sultan Pahang. Sultan Abdullah Ahmad Shah. Sekarang ni dia menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan itu adalah emergency, kuasa darurat. Jadi di Malaysia kuasa darurat itu adalah di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong, because they use the word if he satisfy. Maksudnya itu adalah budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat kepada Perdana Menteri. Okey, itu satu perkara. Yang kedua, what happened during emergency? Jadi apa yang berlaku bila tiba-tiba kita sudah ada pengisytiharan darurat? Jadi sekiranya parlimen, kalau kita di Malaysia kita panggil Dewan Rakyat, kita tidak not sitting, maksudnya tidak bersidang. Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan, di Malaysia kita panggilnya ordinance. Undang-undang ni darurat kita panggil ordinance di bawah perkara 1502B. Jadi Agong boleh mengeluarkan darurat, undang-undang darurat atas nama Yang di-Pertuan Agong dan juga untuk mentadbir negara. Dan juga ordinance ini become wide and may breach fundamental. Maksudnya dia telah buka, istilah kita panggil dia open the floodgates. Maksudnya di sini kerajaan boleh buat apa sahaja undang-undang secara luas, even to certain extent dia boleh breach the fundamental liberties, boleh langgar hak asasi, dan even tanpa persetujuan daripada Conference of Rulers dan juga Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Dan kerajaan persekutuan, kita tahu di Malaysia dia mengamalkan persekutuan dan negeri, di mana kerajaan persekutuan boleh apply ataupun masukkan undang-undang emergency itu ke dalam negeri, kecuali ada 6 perkara di bawah perkara 1506A. Pertama, sekiranya perkara itu berada dalam Islam. Islam, ada adat Melayu, undang native law Sabah dan Sarawak di Borneo, perkara berkaitan keagamaan, berkaitan citizenship, kewarganegaraan dan bahasa. Jadi walaupun kita boleh buat undang-undang untuk melanggar HAM, tetapi ada sekatan terhadap 6 perkara ini. Jadi 6 perkara ini tidak boleh disentuh oleh kerajaan kalau nak menggubal undang-undang emergency atau kita panggilnya undang-undang darurat, ordinance darurat. Itu persoalan apabila kita bicara tentang hak dari segi siapa yang boleh declare undang-undang, siapa yang boleh isytiharkan darurat. Yang seterusnya, when it ended, maksudnya bila darurat ini boleh berakhir. Dalam perlembagaan dia ada 2 situasi. Yang pertama, sekiranya Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah to revoke it. Maksudnya undang-undang itu terbatal pada 1 Agustus 2021. Dia boleh keluarkan perkara itu. Dan yang kedua, sekiranya ada di 2 houses, maksudnya dia melibatkan Parlimen Malaysia, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dia ada usul di bawah perkara 1503. Maksudnya dia kena bentangkan usul untuk membatalkan ordinance darurat itu sendiri di Parlimen. Jadi ini adalah satu persoalan yang menarik, because sekarang ini, is there any resolution in Parliament to annul emergency law? Jadi setakat ini tidak ada lagi maklumat sejauh mana emergency law ini terbatal. Cuma yang kita tahu di Sarawak, undang-undang ordinance darurat ini diisytiharkan terpakai sehingga Februari 2022. Sebab di Sarawak kita akan ada pilihan raya, tak lama lagi sebenarnya. Jadi disebabkan oleh ancaman COVID itu sendiri, maka kerajaan extend darurat itu sehingga ke tahun hadapan. Dan sekiranya isytihar darurat itu terbatal, apa-apa sahaja undang-undang akan
terbatal selepas 6 bulan proclamation of emergency ended. Okey, maksudnya dekat sini Pak Syarul dan semua, kita ada dua perkara yang penting. Pertama, kita ada proklamasi darurat, yang kedua undang-undang darurat. Jadi kalau kita baca 1507 ini, sekiranya proklamasi itu tamat, katakanlah pada 1 Ogos 2021, maka selepas 6 bulan undang-undang darurat itu pun juga akan tamat. Dengan syarat undang-undang itu dibawa ke parlimen untuk dibahaskan pembatalannya. Jadi itu adalah kedudukan dalam perlembagaan Malaysia apabila kita bicara tentang emergency ended. Okey, jadi saya teruskan lagi dengan issues related to emergency. Okey, di Malaysia kita ada beberapa kali menghadapan dengan emergency. Yang pertama, kalau ikutkan yang pertama selepas kita merdeka 1957 ialah semasa konfrontasi Malaysia dan Indonesia. Masa tu kata Soekarno kata ganyang Malaysia. Itu Malaysia masih berada dalam emergency. Okey. Yang kedua semasa 13 Mei 1969. Semasa ada rusuhan kaum di Kuala Lumpur. Okey, kita ada dalam emergency masa tu selepas pilihan raya. Semasa itu kita panggil Barisan Nasional tu dulu perikatan. Perikatan kalah teruk dalam pemilu pilihan raya. Jadi ada rusuhan kaum di Kuala Lumpur masa itu. Okay. And also the issue of COVID. Kita sedang di Malaysia sekarang ni kita berada dalam situasi emergency itu, darurat itu sendiri. Walaupun darurat itu sebenarnya telah ditarik balik pada 1 Ogos 2021, tetapi undang-undang itu masih terpakai lagi sehingga hari ini. Okey, itu emergency yang di peringkat nasional. Okay. Di peringkat negeri kita pernah ada beberapa emergency, terutamanya di Sarawak pada tahun 1966. Itu semasa isu politik lah, di mana semasa itu Tunku Abdul Rahman ada isu dengan Ketua Menteri Sarawak semasa itu iaitu Stephen Kalong Lingkad, berkaitan campur tangan Kuala Lumpur ke Kuching ke Sarawak. Okay, 66. Sama juga di Kelantan 1977, Datuk Muhammad Nasir masa itu Menteri Besar Kelantan, tidak begitu ada isu dengan kerajaan persekutuan, jadi darurat diisytiharkan di Kelantan. Dan juga yang terbaru di Batu Sapi, di Greek dan Bugaya, di mana di ketiga-tiga kawasan ini dia punya wakil rakyat dia meninggal dunia semasa COVID. Okay, semasa COVID. Jadi di Malaysia sekarang ni kita ada 220 ahli parlimen, di mana ada 2 ahli parlimen telah meninggal dunia di Batu Sapi dan juga Greek, dan juga di Dun Sabah di Bugaya. Okey, jadi untuk mengelak daripada pilihan raya diadakan, jadi kerajaan memutuskan untuk mengadakan darurat di kawasan-kawasan ini. Sebab kalau mengikut perlembagaan Malaysia, apabila wakil rakyat meninggal dunia dalam tempoh 60 hari kena diadakan pemilu pilihan raya umum. Jadi tidak ada pilihan raya umum itu, jadi pengisian darurat itu dikenakan ke atas kawasan-kawasan ini. Okey, itu yang sejarah berkaitan emergency di Malaysia. Seterusnya, banyak orang bila bercakap pasal emergency terlalu banyak ataupun darurat ni terlalu banyak, mereka katakan yang adakah perlembagaan digantung, adakah semua boleh buat sesuka hati? Jawapannya tidak. Okay, is that constitutional suspend or parliament dissolve? Okay, the answer is no. Okay. Emergency allow executive dan even to certain extent parliament to make law wider and no limitation except under 6 perkara tadi, agama, native Sabah Sarawak itu tidak boleh. Itu adalah misunderstanding. Perlembagaan masih ada di situ, tetapi parlimen tidak dibubarkan. Dia masih ada di dalam, masih tengah ada lagi, cumanya dia tidak bersidang saja. Dan yang kedua, ramai orang kata di Malaysia, kalau ada darurat ni adakah tentera ambil alih? Jawapannya tidak. Okey, sebab kita di Malaysia ini ada tentera tidak campur tangan dalam urusan civil government. So current government tetap menjalankan kuasa-kuasanya, iaitu Perdana Menteri dan juga kabinet di Malaysia. Jadi itu adalah antara misunderstanding when we are talking about emergency. Okey, ada tak isu-isu yang lain lagi? Ada. Okay. Seterusnya, can the emergency be challenged in court? Okay. Bolehkah undang-undang darurat itu diisytiharkan, dicabar di mahkamah?
okey, di dalam perlembagaan artikel 1508 menghalang proses judicial review itu berlangsung. Kita sudah ada beberapa kes terutamanya untuk dicabar di mahkamah. Perkembangan setakat ini, semua cabaran terhadap perisytiharan darurat itu tidak lulus ataupun mahkamah menolak sebarang permohonan untuk judicial review darurat. Okey, seterusnya issue of restriction of movement. Sekarang ini di Malaysia kita tidak boleh bergerak ke negeri-negeri. Interstate is not allowed. Jadi kita hanya boleh bergerak dalam kawasan kita sebab ada satu ketika bila Malaysia ada emergency, keadaan COVID tengah naik tinggi sampai 20,000 kes, kita tidak boleh bergerak lebih daripada 10 km daripada kawasan kita. Kecuali kalau kita nak gerak keluar kena ada surat dan sebagainya. Jadi itu adalah melibatkan urusan perlembagaan juga dari segi artikel 9 di mana restriction can be made on public order. Dan undang-undang yang digunakan selain daripada Perlembagaan Persekutuan, kita juga mempunyai undang-undang yang dinamakan Prevention and Control of Infectious Disease Act, Akta Kawalan dan juga Kawal Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, di mana akta ini digunakan untuk mengawal jangkitan-jangkitan daripada COVID itu sendiri. Maksudnya kita tidak dibenarkan untuk berhimpun, kita tidak dibenarkan untuk pergi ke sana ke sini, ada jarak-jarak SOP, Standard Operating Procedure yang kita kena ikut. Jadi itu adalah restriction of the movement, bekerja di rumah dan sebagainya. Itu adalah isu berkaitan dengan darurat ataupun emergency. Okey, seterusnya antara isu yang sangat hangat sekarang ini diperkatakan di Malaysia semasa emergency adalah isu on vaccination. Okey, persoalannya adakah mandatory or the matter of choice. Setakat ini kerajaan tidak menjadikan dia sebagai suatu mandatori, tetapi sudah ada polisi-polisi yang digubal sebab baru-baru ini even kalau kaki tangan penjawat awam di Malaysia bermula 1 November sudah mula diwajibkan untuk vaksin. Tetapi ada kumpulan yang tak mahu vaksin ni, dia argue kata this is right to life, this is our freedom of speech, expression, association, so we refuse to have vaksin. Jadi ini adalah satu perbincangan hangat lah di Malaysia sekarang ini. Sebab kita tahu kadar vaksinasi sini semakin cepat. Kita setakat ni saya rasa kita sudah lebih 85% penduduk kita sudah vaksin. Jadi ada lagi beberapa peratus. Kalau kaki tangan awam tu saya difahamkan sudah hampir 98% sudah vaksin. Jadi ada tinggal 2%. Jadi sebab itu seterusnya kerajaan mengambil langkah untuk mewajibkan vaksinasi kepada penjawat awam. Tapi belum lagi digubal satu undang-undang untuk mewajibkan kepada seluruh rakyat Malaysia sebab ada halangan-halangan di segi perlembagaan dan juga permintaan expression of the people. Okey, jadi saya kira saya sudah sampai ke penutup, the future and the conclusion. Jadi apabila kita bicara tentang undang-undang perlembagaan dan darurat ini, apa yang kita harapkan pada satu ketika, pada satu hari nanti, supaya nombor satu ada perbincangan di kalangan civil society group, engagement on the emergency. Sebab banyak isu yang timbul ialah di mana apabila kerajaan mengisytiharkan emergency itu, ada di kalangan rakyat barangkali susah mahu pergi kerja, barangkali dia berasakan dia tidak boleh bergerak ke sana kemari, dan juga ada isu berkaitan dengan disabled people, orang kurang upaya, wanita, kanak-kanak tidak boleh pergi, kanak-kanak tidak boleh bersekolah dan sebagainya, terpaksa online. Jadi apa yang kita boleh kaitkan di sini adalah involvement of civil society dalam emergency. Dan yang kedua sudah tentu isu berkaitan dengan HAM, fundamental restriction, dan persoalan yang saya kira menarik untuk kita bincangkan, apa selepas ini? Apa selepas pandemik ini ended? Apa yang akan jadi? Adakah undang-undang akan menjadi semakin ketat ataupun tidak? Okay, kita perlu memikirkan. Sekarang mungkin kita sibuk dengan vaksin.
Tapi kalau kes sudah semakin turun, jadi adakah vaksin itu akan menjadi satu yang compulsory di masa akan datang? Sebab kita ada mendengar sekarang ni Pfizer semua sudah ada 2-3 dos. Bukan sekadar 2 dos tapi mau tambahan dos sepanjang setiap tahun ataupun mungkin ketiga, kita tidak tahu. Jadi ini adalah satu persoalan yang ingin kita bangkitkan sebab dia juga melibatkan persoalan HAM, persoalan restriction dari segi apakah undang-undang itu akan menjadi semakin ketat ataupun tidak, terutamanya selepas pandemik, sebab Malaysia sekarang sedang mengalami penurunan kes. Okey, sekarang kalau dulu berapa minggu lepas kita 20,000 kes, sebab di Malaysia penduduknya 33 juta orang. Jadi 20,000 tu sesuatu yang banyak. Jadi sekarang ni dah mula 10,000, 14,000 dan sebagainya. Jadi penurunan itu telah ada dan kita telah beralih ke fasa-fasa bagi pandemik. Barangkali mungkin dalam hujung tahun ni mungkin sekolah akan dibuka, mungkin pejabat boleh akan orang boleh bekerja dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi satu perkara yang hangat diperbincangkan sebab kita tahu virus COVID ini masih lagi berleluasa di negara-negara lain dan sebagainya. Jadi apa yang paling penting pada saya ialah sejauh mana kita mengamalkan penjarakan sosial ataupun standard operating procedure untuk mengelakkan COVID ini berterusan, dan kita sama-sama berdoa lah kepada Allah supaya Allah angkatkan virus COVID ini dan kita boleh bergerak seperti sedia kala, seperti sebelum 2020 itu. Amin. Okey. Saya kira itu saja Pak Reza dan rakan-rakan yang lain. Saya buka kepada apa-apa sajalah jawab soalan-jawab selepas ni. Okey. Terima kasih Pak Reza. Interesting. Jadi COVID menurun, politik pun sudah menurun juga. Suhunya. Sudah ada MOU. Antara kerajaan dan Pakatan Harapan sudah ada MOU sebenarnya. Ya. MOU betul. Tak boleh ada penggantian Perdana Menteri lagi sebelum PRU ya, kita kena tunggu. Malaysia jangka PRU 2022 atau 2023. Ya, awal lagi sebelum Indonesia 2024. Ya betul. Okey, kita akan mendengarkan satu video lagi Lewit Nabila tu arahan kepada host, karena sebelum Dr. Rosli kita refreshing satu video lagu lagi, tapi saya tak tahu lagunya lagu Sunda ke lagu Jawa. Kita kena dengar karena Pak Rosli duduk dekat Bandung. Okay, Nabila, you can to info the host to share the new videos of the song. Alright, first of all, thank you very much to Dr. Iqmal Hisham from UiTM Malaysia for your wonderful presentation today. And we will now, as informed, we will now have a short. Okay, please, Nabila. Thank you, Dr. Marwan. Okay. Thank you, sir, and everyone. Ladies and gentlemen, right now we are ready to present our next agenda, which is session 2 discussion, and we would like to invite Dr. Rosli Kustiama Iskandar, SHMH, the Lecturer of Law from UNISBA Bandung Mustafa, Indonesia, to be presenting his material today. Assalamualaikum, sir. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Dr. Rosli available to sharing in Indonesian language, but not Sundanese language ya. Mojang Priangan tadi Pak. Mojang Priangan. Okey, Nabila direct ya. Dr. Rosli boleh guna bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Jangan guna bahasa Sunda. Nanti Dr. Marwan, Dr. Iqmal, Cik Nola tak faham sama dengan saya juga. Okey. Yeah. Alright, very well. Nice meeting you, sir. Nice meeting you, sir. And I would like to inform again for each our speakers today, we'll have 25 minutes to present the materials. Are you ready to begin your session today, sir? Ya, Nabila, Dr. Rosli sudah. Jadi Dr. Rosli, Nabila ini daripada Universiti Padjadjaran Bandung. Jadi dia mestinya paham juga sedikit. Oh ya. Silakan Pak Rosli, 25 ke 30 menit kata Nabila tadi. 25 menit. Silakan. Baik.
Reza, terima kasih. Ada Ya, problem. Assalamualaikum warahmatullahi. Tema kita, ya, Ya. sudah ada ya, share udah. Ya, Kang bisa share, Indah. Pak, ya? Kang Indah silakan bantu share screen for Rusli. Oke, silakan Pak Rusli. Sudah clear Pak, layarnya sudah jelas sekali. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih. Sebagaimana judul di diskusi pada hari ini, kita mengatakan bahwa tentang emergency constitutional law in new era atau new normal. Saya mengangkat ceritanya tentang kesaktian Pancasila tadi oleh Prof. Reza sudah disinggung bahwa ya 1 Oktober ini adalah diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Right. Malam saya lihat kembali film kolosal G13S. 13 PKI di TV One itu sampai jam 2 malam. Nanti Bapak Pak Rusli besok Bapak share video itu pada Dr. Ikman, pada Dr. Marwan, ya, nanti, Singapura biar tahu sejarah Indonesia itu. Bagus. Sila. Ini sudah tiap tahun ini dimulai ya, sebetulnya baru kemarin lagi ya, waktu Jenderal Gatot yang mengundang semua tentara untuk melihat bersama film G13 pengkhianatan G13 PKI. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah kelam Indonesia ini, Indonesia itu sudah 2 kali mengalami PKI melakukan gerakan kontra revolusi, yaitu pada tahun 48 15 September. Ada masalah suara? Ya, jelas. Ya, sudah. Ya, sudah. Tadi agak hilang. Oke, sila Pak. Suara udah hilang. Oh, ini sinyal ya kayaknya. Iya, sekarang sudah jelas lagi. Sila. Itu gagal pada tahun 48 itu karena kesiapan masyarakat dan aparatur negara sehingga tidak berhasil. Tujuannya pada waktu itu tahun 48 itu adalah menghancurkan negara Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 45. Kemudian yang kita lihat bahwa dalam sejarah itu korban dari keganasan PKI Madiun itu adalah mayoritas kaum muslimin, terutama dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat Islam. Itu target utamanya adalah di situ. Kemudian yang kedua, 30 September 65 itu terkenal dengan peristiwa Gestapo, ya istilahnya Gestapo PKI 1965 dengan tokoh sentral D.N. Aidit. D.N. Aidit itu adalah tokoh yang telah yang dididik di Peking itu dari sejak sudah ketahuan. Kemudian gerakan lapangan itu diketuai atau dipimpin oleh Letkol Untung, ya Letkol dari Angkatan Darat, ya waktu itu. Tujuannya pada tahun 46 adalah menyingkirkan Angkatan Darat, TNI Darat yang dianggap adalah penghalang lancarnya gerakan 30 September dalam rangka mengganti Pancasila. Korban yang terdapat pada waktu itu adalah 7 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh serta dimasukkan dalam satu lubang terkenal lubang buaya yang terletaknya di sekitar Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Jakarta Halim Perdana Kusuma. Lubang buaya. Ada yang suara di ruang Bapak. Gerakan 30 September PKI ini ada tujuan lainnya, yaitu pertama merebut kekuasaan. Ya, jadi mereka ingin merebut kekuasaan dengan memperalat oknum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai ikutan fisiknya, dan tujuan tetapnya adalah mengkomuniskan negara non-komunis yang dikuasai ini. Ini adalah saya baca dari sekian banyak referensi tentang komunis itu adalah referensinya sama. Ya, jadi yang penting bagaimana kekuasaan negara dikuasai. Kemudian kalau sudah dikuasai, negara itu akan dikomuniskan. Yaitu
Tolong Nah, usaha tersebut itu dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut, ya, continuable antar generasi ke generasi. Jadi tidak hanya generasi tertentu dan lain sebagainya, tapi langsung secara ini boleh jadi dikenal juga dengan gerakan bawah tanah, ya. Dengan gerakan bawah tanah itu mereka akan membangun generasi muda ke generasi muda yang berikutnya sebagai kader-kader yang berikutnya. Nah, ini kegiatan PKI ini khususnya di Indonesia ini adalah kegiatan yang merupakan rangkaian dengan kegiatan atau kebijakan komunisme secara internasional. Jadi bukan gerakan komunis yang khusus untuk Indonesia, tidak. Tapi secara internasional mereka punya platform yang bisa jadi pedoman. Caranya dipersilakan untuk masing-masing negara mau caranya seperti apa. Tapi intinya adalah satu, merebut kekuasaan, dan yang kedua mengkomuniskan, ya. Jadi, nah, karena Indonesia sudah punya Pancasila, gitu ya, maka target dari G13 PKI adalah menghapuskan Pancasila dan mengganti Pancasila yang tadi five basic principles of Indonesia, ya, itu menjadi dengan komunis, gitu ya. Nah, tapi gagal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia untung itu untung itu bahasa Inggris lucky, gitu ya. Profit, lucky. Untuk nama untung tuh lucky, gitu ya. Tapi di sini nggak untung, Pak, ya. Gitu. Tapi alhamdulillah nama untungnya gagal, gitu. Nama untung yang tidak untung, gitu. Sehingga untung yang gagal, gitu ya. Dalam gerakan 30 September itu untung yang gagal. Jadi pemimpinnya untung tapi pekerjaannya gagal. Yaitu tidak sehingga PKI ini. Cuman ini ada satu yang sekarang sedang diisukan, di expose terus, bahwa khusus gerakan 30 September itu dari kalangan mereka kiri ini, PKI ini mengatakan bahwa bukan PKI yang mengorbankan jenderal, tapi justru PKI yang dikorbankan. Ya, ini ada isu yang sekarang dimunculkan. Tapi kita terus terang aja bangsa Indonesia tidak dapat begitu saja mengatakan bahwa menerima bahwa PK itu yang dikorbankan atau PK yang difitnah itu, tetap sebab fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa justru merekalah pelaku yang ada di balik semua itu. Jadi ketika 7 jenderal yang diculik di Lubang Buaya 30 September malam itu adalah pelakunya diyakini oleh Pak Harto waktu itu, Kostrat, ya, waktu itu dia mengatakan bahwa ini di belakang ini adalah PKI. Pertanyaannya mengapa PKI sampai pada proses seperti itu? Ini adalah paling tidak ada problem-problem yang melatar belakangi. Satu adalah berkaitan dengan gagasan Presiden Soekarno yang ingin menyatukan yang disebut Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang Bung Karno mengatakan tidak ada di dunia ini pemimpin yang mampu menyatukan agama, komunis, dan nasionalis. Hanya Soekarno satu dari Indonesia. Dan ini dimanfaatkan oleh PKI bahwa dengan bergabungnya atau disatukannya tiga kaki politik ini, nasionalis, agama, komunis, itu adalah kesempatan bagi PKI untuk masuk bahwa komunis dikuatkan dengan Nasakom. Kemudian yang kedua, ada mulai tahun 57 itu kita Indonesia di bawah Bung Karno itu melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada waktu itu tadi, ya, yang Malaysia sendiri pada waktu itu sedang ada emergensi, gitu ya, termasuk emergensinya juga berkaitan karena konfrontasi itu, saya kira itu, ya. Nah, ini juga bagian dari yang dimanfaatkan oleh komunis untuk mempengaruhi kekuasaan. Dan dengan kedudukan Nasakom itu kira-kira komunis itu merasa berada di di dada Bung Karno, gitu ya. Jadi akan menjadi kuat sebagai sebuah kekuatan sosial politik pada waktu itu. Nah, namun tadi karena tahun 65 itu ternyata dia gagal, tadi untung yang tidak laki, gitu ya, untung yang laki itu yang gagal gerakannya itu. Ini kemudian 1 Oktobernya itu karena peristiwa ini 30 September, 1 Oktober sudah dikuasai. Ya, jadi hanya 1 malam mereka berkuasa.
sampai sore lah, tanggal 1 Oktober sampai jam 18 lebih 50-an lah gitu ya. Itu lebih 50 mereka masih berkuasa di Lubang Buaya, termasuk menguasai Telkom dan Radio Republik Indonesia Jakarta. Itu tapi pada malam yang sama tuh, malam 2 Oktober itu pasukannya dipimpin bawah pimpinan Kolonel Sarwoedi Wibowo yang kita kenal adalah itu mertua Pak SBY ya. Waktu itu Kolonel Sarwoedi itu dia merebut kembali yang dikuasai oleh komunis, yaitu Telkom dan Radio Republik Indonesia, termasuk mengosongkan Halim yang pada waktu itu Bung Karno ada di Halim. Ya, dan Pak Harto mengatakan bahwa saya minta sebelum tengah malam Bung Karno sudah harus meninggalkan Halim. Karena Halim akan diambil alih oleh Kostrad pada waktu itu, ya. Ini sehingga pada 1 Oktober malam itu setelah RRI, setelah Telkom, kemudian Halim berhasil dikuasai oleh pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal waktu itu Pak Harto, Mayor Jenderal itu disebutkan pada hari itu adalah inilah bahwa apapun yang akan dilakukan dalam rangka mengganti Pancasila pasti akan bertemu dengan kegagalan, gitu ya. Jadi maka pada 1 Oktober diproklamasikan setelah Pak Harto menjadi presiden ya pada tahun 67, diangkat sebagai presiden resmi lewat TAP MPRS nomor 9 67. Beliau memutuskan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pertanyaannya adalah mengapa? Apanya yang sakti dari Pancasila? Kan tentu pertanyaan begitu. Apakah Pancasila betul-betul supernatural powers gitu ya? Yes. Nah, ternyata pengertian kesaktian Pancasila itu adalah karena nilai-nilainya bersumber dari nilai-nilai transendental kerohanian, keagamaan bangsa Indonesia. Seperti terutama yang tercermin dalam sila pertama Pancasila yang menjiwai sila 4 sila lainnya. Sila pertama Pancasila, the first one, the five principles of Indonesia, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Waktu dirumuskan pada tanggal 18 Agustus, ini rumusan ini berbeda, Pak Prof. Reza. Betul. Rumusan Pancasila ini begini. 5 dasar ini muncul pada 29 Mei dan 1 Juni. Yes. Ya, 29 Mei dan 1 Juni. 29 Mei di situ berbicara Mr. Muhammad Yamin. Kemudian berbicara pada 30 Mei Supomo. Kemudian pada tanggal 1 Juni Bung Karno. Semuanya ternyata bunyinya sama. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebelum mendirikan negara, yang pertama sebuah fondamen, sebab negara itu ibarat rumah. Kuatnya rumah itu di atas berdiri kalau fondamennya kuat. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa kita harus mencari fondamen itu berasal dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Yang ternyata karena pada waktu itu 97% bangsa Indonesia itu Muslim, maka Bung Karno meyakini bahwa nilai-nilai transendental itu sangat kuat dari keislaman bangsa Indonesia yang 97% itu menjadi filosofische Grundslag istilah Bung Karno atau dasar filsafat negara atau Weltanschauung ya bahasa orang Jerman bilang negara Republik Indonesia diambil dari nilai-nilai itu dan ternyata tadi dikatakan adalah nilai-nilai transendental keagamaan rohani ya. Nah, ini nampak dari nilai-nilai transendental ini kita bisa baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea ketiga. Di sana bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ bukan Tuhan, tetapi Allah. Nah, ketika disebut Allah, maka Allah itu adalah tidak lain apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang ya. Sehingga pada 18 Agustus ketika Pancasila yang dulu Bung Karno, Supomo, Yamin berpidato itu dibawa ke Panitia 9 ya, ini sedikit kami nyepam, dibawa ke Panitia 9, yaitu Panitia 9 itu perumus Pancasila karena di situ ada 3-4 Pancasila yang muncul, yang hasilnya menjadi satu yaitu Pancasila Piagam Jakarta yang salah satu Pancasila isinya itu
Sila 1 ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disepakati ya, apa yang gentleman agreement dari 9 tokoh, 4 nasionalis Islam, 4 kiai Islam kiai, dan 1 saudara kita, saudara bangsa Indonesia, Maramis yang Katolik dari Maluku ya. Ini hasilnya adalah Piagam Jakarta. Jadi suatu yang luar biasa, Piagam Jakarta itu adalah gentleman agreement bangsa Indonesia yang dicapai di antara 9 anggota yang tadi 8 muslim, 4 muslim kiai, 4 muslim nasionalis, dan 1 non muslim. Jadi kalau ini kan. Nah, 18 Agustus itu diubah dengan kewajiban menjalankan syariat Islamnya menjadi kata yang Maha Esa. Nah, kata yang Maha Esa itu diambil Pak Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah seorang yang ikut bersidang pada 18 Agustus itu, bahwa yang disebut yang Maha Esa itu diambil dari surat Al-Ikhlas. Konsekuensi akidah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu cuma satu, Esa, Ahad. Allahu somad. Allah itu tempat kalian meminta, memohon, segala macamnya pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan Allah itu yang tidak diperanakan, tidak beranak, dan tidak beranakan. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, lam mislihi kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dengan Allah. Jadi konsekuensi sila pertama itu adalah konsekuensi yang diambil oleh perumus pada 18 Agustus itu adalah yang disepakatinya itu adalah surat Al-Ikhlas. Jelaskan betul Pak Agus Salim, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, dan satu lagi Kasman Singgodebejo, ya, itu adalah orang yang terlibat pada 18 Agustus mengubah tadi Piagam Jakarta menjadi yang Maha Esa. Itu secara tegas diambil dari surat ke-111 Al-Quran. Jadi konsekuensi tauhid di situ. Jadi Tuhannya Tuhan Allah di situ, ya. Kemudian seluruh sila 18 itu merupakan penjawatan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab itu adalah Islam, karena adab adalah paham bahasa Arab, adab, beradab. Persatuan Indonesia dapat kita ambil dari dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu adalah ini. Dan pengertian wala tafarruq di situ itu adalah yang bercerai-berai, itu karena kita sadar bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Saya tidak menggunakan pluralis, Mas Pak Pak Marwan, ya, dari Pak Reza, karena kalau disebut pluralis, meskipun sekarang ramai di Indonesia disebut pluralis, pluralis itu adalah membedakan by design, by design manusia. Tetapi kalau majemuk by design Allah. Sebagaimana kita baca di dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 13, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah kemajemukan bangsa Indonesia tuh. Kalau ada yang ini Pak Reza, ada yang pernah mengatakan Indonesia itu diciptakan pada saat Allah tersenyum, katanya. Pada saat pernah dengar. Jadi, pernah dengar, ya? Jadi Indonesia itu diciptakan pada saat Allah tersenyum. Kenapa? Karena kemajemukan yang diciptakan, yang ada di Indonesia itu adalah cerminan dari surat Al-Hujurat. Kita berbangsa-bangsa, 700 lebih suku bangsa di Indonesia bersatu dalam satu ikatan Indonesia nasional. 700 suku bangsa di Indonesia. Itu luar biasa ininya. Dan oleh karena itu sila 3 disebutkan persatuan Indonesia, itu persatuan dari kemajemukan, dari keragaman yang sengaja Allah ciptakan. Kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan persyaratan perwakilan. Almarhum Allahu yarham Imaduddin, Dr. Imaduddin ITB, itu menyatakan beliau bahwa sila keempat itu seluruhnya diambil dari bahasa Al-Quran. Kerakyatan ro'iyah, kepemimpinan, pemimpin, hikmah. Hikmah dalam Al-Quran kita temukan tidak kurang dari 17 gitu ya, saya lupa lagi 7 atau 17 kali Allah menyebut hikmah dalam Al-Quran. Bijaksana itu adalah satu sifat Allah dari Asmaul Husna. Al-Fakam, bijaksana. Perwakilan, wakil itu kata di dalam Al-Quran 37 saya temukan. Kata-kata wakil dalam Al-Quran itu 37 kali.
dengan klasifikasi sekitar 9 posisi. Wakil sebagai wakil sebagai pengurus, wakil sebagai pengayom, pokoknya wakil di dalam Al-Quran itu ada 9 kategori dari 37 kali Allah menyebut wakil dalam Al-Quran. Kemudian musyawarah, jelas. Musyawarah itu adalah bahasa Al-Quran. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta wa tawakkal 'alallah. Jadi bermusyawarahlah di antara kalian. Dan kalau sudah bermusyawarah berazam, tawakallah kepada Allah. Saya kira ini. Dan kata-kata yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Adil dalam di situ adalah cerminan dari juga bahasa Al-Quran. Sehingga Pak Alam Sahratu Perwira Negara pada tahun 1978 waktu beliau diangkat sebagai Menteri Agama, beliau menyatakan bahwa warisan terbesar umat Islam bagi bangsa dan negara Indonesia itu adalah memberikan Pancasila. Yaitu setelah kita tahu bahwa Pancasila yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya 22 Juni itu dihapuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu semata-mata bangsa umat Islam karena ingin negara yang sudah kita bangun diproklamasikan itu bertahan, kemudian kita hidup bersama memerdeka memajukan bangsa ini. Betul. Saya kira ini yang paling kesaktian Pancasila itu adalah karena transnetral itu. Baik. Kemudian yang kedua berikutnya adalah Pancasila yang sekarang ada ini sudah final sebagai dasar dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Final dalam pengertian tidak ada lagi Pancasila yang lain. Kenapa? Karena ya kita sebut saja pada saat ini di Indonesia sedang muncul lagi gagasan Pancasila yang ingin diperas menjadi Trisila. Ya. Jadi 5 sila menjadi Trisila dan kemudian yang Trisila diperas lagi jadi Ekasila. Yang dulu Bung Karno tahun 1 Juni 45 mengatakan gotong royong, ya itu apa gotong royong ya, kerja bersama gitu ya, bersama bekerja untuk membangun ini. Nah itu gotong royong. Nah ini ada sekarang muncul lagi dan kemudian di Indonesia ada lembaga baru bernama BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya punya pikiran begini, kalau sudah jadi Trisila kan bukan Pancasila lagi. Kalau sudah jadi Ekasila bukan Pancasila lagi. Sehingga saya mengatakan bahwa Pancasila yang final itu adalah karena Pancasila pikiran Bung Karno yang bisa diperas jadi 3, bisa diperas jadi 1, itu sudah final ketika Bung Karno pada 22 Juni menyetujui rumusan Pancasila itu adalah yang 5 sila. Kemudian Bung Karno juga setuju pada 18 Agustus perubahan National Agreement pada itu 22 Juni menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang juga silanya 5. Jadi tidak menjadi 3, tidak menjadi 1. Jadi sebetulnya sudah final Pancasila itu ya memang 4 sila, 5 sila, bukan 3 sila, bukan Ekasila. Oleh karena itu saya pernah mengatakan kalau sudah jadi Trisila dan Ekasila itu bukan Pancasila lagi. Bahkan gagasan itu sebetulnya bertentangan dengan Pancasila atau melawan Pancasila. Yes. Nah ini hal yang semacam ini yang saya kira saya ingin berbagi bahwa hal itu ada di kita dan maksud kami karena paling tidak Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Thailand gitu, Filipina yang bawa-bawa itu segala macamnya itu kita bersaudara dalam satu akidah gitu. Jadi ada yang sama yang bisa yang bisa disatukan berpikir konsep berpikirnya bahwa ada 3 menit lagi. Ya, bahwa Pancasila itu bagi Indonesia adalah finalnya di situ gitu ya. Nah, di new era normal ya, new normal sekarang ke depan itu saya kira mana kesaktian Pancasila adalah menguatkan keyakinan bangsa Indonesia atas kebenaran nilai-nilai keagamaan masing-masing tanpa mencampur aduk. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Semua agama baik dan benar, bagi Islam kecuali Islam. Ya, bagi Nasrani kecuali Nasrani, bagi Hindu kecuali Hindu. Sebab apa? Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa beragama. Ya. Nah, ketika bangsa beragama, maka dia harus yakin dengan agama yang benar. Maka nilai kesaktian Pancasila ke depan itu maknanya harus seperti itu. Soal agama dalam Pancasila bagi Mas Islam sebenarnya sudah final betul karena ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat 109. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak akan mempengaruhi, mencampur dan sebagainya karena bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai sudah final. Jadi tidak ada lagi seperti itu kan.
Kemudian yang ketiga, yang berikutnya terakhir ini ada slide terakhir. Pancasila tetap dasar ideologi dan nilai-nilai ruhaniah negara bangsa Indonesia yang akan menjadi alat ukur filter sebagai berbagai nilai luar yang mencoba masuk ke dalam kehidupan bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar ideologi negara yang akan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia NKRI. Yang sekarang slogannya adalah NKRI harga mati gitu ya. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk NKRI. Saya kira ini adalah hal yang normal. Amerika saja membentuk itu prinsip-prinsip yang utama pada saat mereka merdeka itu tidak akan diubah, dan Indonesia mengatakan NKRI tidak akan diubah. Pancasila adalah nafas bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan, mencapai cita tujuan negara merdeka, bersatu, adil, dan makmur, dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita tidak hanya dimensi ke dalam, tetapi juga dimensi keluar, bahwa Indonesia punya tanggung jawab untuk ketertiban dunia. Jadi bukan hanya untuk Indonesia di dalam. Kemudian Pancasila menjadi pengingat dan alarm terhadap berbagai ancaman dalam bentuk apapun dari siapapun. Terutama, komunis ini saya kira menjadi ancaman semua, bukan hanya Indonesia, karena komunis itu sebagai paham yang tidak bisa didetek, tidak bisa kelihatan. Komunis adalah paham atau yang merembes gitu ya, yang rembesannya kadang-kadang tidak terasa, atau kita sudah di dalam. Oleh karena itu kami Pancasila adalah alarm, pengingat, hati-hati, 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 bahwa indikasi-indikasi yang ke arah situ ada, kalau ada hati-hati, karena Pancasila adalah nilai-nilai transendental yang sumbernya adalah keagamaan, itu keyakinan bangsa Indonesia seluruhnya tanpa kecuali tentang agama yang diyakini oleh masing-masing warga negara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Pancasila is the early warning system. Early warning system, yes right. Early warning system. Oke, Terima kasih Nabila. Peja, Baik. Nabila, semuanya, kawan, Pak Imam, dan semua peserta pada hari ini.